Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Nas Studio, yang akan menjelaskan mengenai konflik internal partai politik Indonesia. Dalam pembahasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai faksionalisasi konflik Fachri Hamzah dan DPP PKS. Lalu, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika politik dalam pemecatan Fachri Hamzah. Fachri Hamzah bertemu secara pribadi dengan Ketua Majelis Syuro, Ustadz Salim Segaf Al-Jufri, yang memberikan arahan untuk menjaga kedisiplinan, kesantunan, dan menyesuaikan sikap dengan kebijakan partai. Sebagai wakil ketua DPR, Fachri juga diminta untuk selalu memakai kopiah. Setelah pertemuan tersebut, Fachri mematuhi nasihat itu terlihat dari perubahan gaya komunikasinya yang menjadi lebih tenang dan jarang muncul di media. Pada pertemuan berikutnya, Ketua Majelis Syuro menyampaikan kekhawatirannya tentang perbedaan pandangan Fachri Hamzah dengan beberapa kader, terutama Presiden Partai Sohibul Iman, yang bisa menggoyahkan partai. Karena itu, Ketua Majelis Syuro secara pribadi meminta Fachri untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR, yang membuat Fachri terkejut. Ia juga diminta merahasiakan permintaan ini. Ketua Majelis Syuro mengatakan, "Ana ingin menyampaikan pertimbangan pribadi, sebaiknya antum mundur dari posisi Ketua DPR." Terkait permintaan itu, Fachri Hamzah bertanya kepada Ketua Majelis Syuro, apakah ada tekanan dari pemerintah Jokowi atau kesalahan besar yang ia lakukan. Ketua Majelis Syuro membantah hal tersebut, menegaskan bahwa Fachri adalah salah satu kader terbaik PKS dan menyatakan bahwa keputusan itu adalah pertimbangan pribadi tanpa tekanan dari pihak manapun. Dari pernyataan tersebut, Fachri Hamzah merasa bahwa Ketua Majelis Syuro tampak ragu dalam menyampaikan permintaan mundur. Selama kepemimpinan Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dan Muhammad Sohibul Iman, Fachri tidak dilibatkan dalam kepengurusan DPP partai. Kemudian, Sekjen Taufik Ridlo tiba-tiba mundur tanpa penjelasan, bersamaan dengan pemecatan Fachri yang saat itu baru menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan diminta mundur oleh DPP PKS karena dianggap melanggar kode etik. Sebelum pertemuan rahasia Fachri dengan Ketua Majelis Syuro, mereka sempat berkoordinasi dengan Fachri dan Hidayat Nur Wahid, pimpinan MPR periode 2014 sampai 2019. Sebelum pertemuan 10 Oktober 2015, Untung Wahono mengirim pesan singkat kepada Fachri dan Hidayat, yang mengira pertemuan itu hanya untuk menerima arahan dari pimpinan baru PKS. Pertemuan di DPP PKS membahas misi kepengurusan baru Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dan Sohibul Iman, yang bertujuan menjaga soliditas jamaah. Pimpinan PKS meminta Fachri Hamzah dan Hidayat Nur Wahid melanjutkan tugasnya, serta menegaskan tidak akan ada pergantian pimpinan dari DPR maupun MPR. Namun, setelah Fachri bertemu secara pribadi dengan Ketua Majelis Syuro dan diminta mundur dari pimpinan DPR, muncul kesan adanya polemik berupa pembersihan sistemik, seperti pemecatan dan pergantian jabatan struktural oleh pimpinan PKS yang baru. Namun, ADART PKS tidak secara spesifik menyebutkan bahwa sikap kader yang vokal, kontraproduktif, atau berbeda pendapat dapat dijadikan alasan pemecatan. Hal ini tidak diatur dalam ADART seperti yang tercantum dalam pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa keanggotaan hanya dapat diberhentikan jika A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri, C. bergabung dengan partai politik lain, D. melanggar ADART dan peraturan partai lainnya, atau E. menduduki jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan bagi anggota partai politik. Pengurus tingkat pusat menilai Fachri Hamzah telah melakukan beberapa tindakan yang dianggap tidak mencerminkan sikap kader PKS berdasarkan risalah PKS. Berikut tuduhan dari DPP PKS terhadap Fachri Hamzah.
Yang pertama, karakter dan identitas. Fahri dianggap memiliki karakter dan gaya berpolitik yang tidak sopan serta tidak sesuai dengan identitas partai. Yang kedua, mengabaikan instruksi partai. Fahri mengabaikan instruksi terkait revisi UU KPK dan pernyataannya di media bertentangan dengan keputusan partai, merusak reputasi partai sebagai pejabat publik. Yang ketiga, pembangkangan terhadap pimpinan. Fahri dianggap menentang pimpinan yang awalnya setuju mundur, tapi kemudian menolak, serta melakukan perlawanan secara masif, terstruktur, dan memobilisasi pihak internal dan eksternal. Dan yang terakhir, ancaman terhadap pimpinan partai. Fahri dituduh mengancam pimpinan dengan menyatakan akan berkonsultasi dengan pengacara dan ahli tata negara. Meskipun pemecatan di PKS bukanlah hal baru, dan sebelumnya sudah ada pemecatan secara halus, pemecatan Fahri Hamzah dianggap berbeda konteks. Menurutnya, pemecatan ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terkesan dibuat-buat oleh DPP PKS. Ia merasa bahwa pemecatan tersebut ditujukan untuk mengganti posisi pimpinan DPR dengan nuansa politis, serta menunjukkan adanya upaya untuk menyingkirkan kader-kader tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan partai.